Ini adalah rekomendasi tempat membeli mainan terbaik di website Jepang. Yang pertama adalah auction.yahoo.co.jp. Jadi ini adalah situs lelang di mana orang Jepang menjual barangnya di sini, bisa melalui sistem lelang yang utamanya, dan yang kedua bisa melalui Buy It Now. Barangnya ada macam-macam, termasuk barang-barang elektronik dan juga tentunya barang yang kita cari yaitu barang mainan koleksi. Nah, kalau di sini kan masalah situsnya berbahasa Jepang, jadi kalian tinggal install extension di Google Chrome untuk Google Translate. Jadi nanti bahasanya bisa kita rubah ke bahasa yang kita inginkan. Dalam kasus kali ini saya translate ke bahasa Inggris karena kalau bahasa Indonesia nanti agak aneh untuk nama-nama barangnya. Nah, di sini kalian bisa tinggal search saja di sini kalau mau cari barangnya. Misalnya di sini kita cari Gundam. Nah, kita beli Gundam di sini itu harganya dan nanti tergantung sistemnya lelang atau enggak lah. Masalah di Yahoo Auction ini kita kan harus punya alamat Jepang. Karena kita nggak punya, jadi kita pakai Bayi. Jadi tinggal klik Bayi itu aja. Bayi itu proxy service ya. Sudah ada di video saya sebelumnya, nanti bisa dicek cara berbelanja dengan alamat di Jepang menggunakan proxy ya. Nah, itu nanti tinggal kalian login aja, terus tinggal beli barangnya aja. Nah, yang kedua, yang paling banyak digunakan adalah situs Mandarake. Mandarake ini dia punya jaringan toko besar di Jepang yang tersebar di berbagai macam tempat di Jepang. Nah, biasanya kalau di sini kita bisa cari mainan koleksi, bahkan yang seri lama sekalipun. Ada yang baru dan lama, ada model kit, ada action figure, ada diecast, terus ada mainan-mainan retro Jepang, ada komik dan yang lainnya. Di sini kalian bisa cari. Jadi bisa dibilang Mandarake ini adalah salah satu toko terkenal di Jepang yang paling lengkap. Jadi dari tahun berapa aja ada dan stoknya selalu update. Jadi di sini kita bisa lihat stoknya itu misalnya di Gundam yang ini itu stoknya ada di Mandarake yang mana aja. Nah, biasanya kalau di Just Tip cari dan beli itu teman-teman biasanya ngelihat dari situs ini terus bilang ke kami untuk wishlistnya itu ada di Mandarake yang ini. Jadi misalnya di Mandarake Kompleks di Tokyo atau di Mandarake Nakano. Jadi nanti saya ke sana tinggal cari barangnya. Sebenarnya bisa kalau beli online, kalau misalnya dari Indonesia sekalipun kalian bisa beli di situs ini, di Mandarake ini, jadi dia bisa kirim ke luar negeri. Dan kadang-kadang juga kalau misalnya saya lagi jasip di sana, ya saya ambil langsung aja ke sana, saya cari langsung, nggak usah pesan online. Jadi saya cari di sana, tinggal nunjukin kodenya, nanti pasti dicarikan meskipun barangnya nggak kelihatan. Nah, yang ketiga ada Yodobashi. Nah, kalau misalnya situsnya ada situs bahasa Inggrisnya ya, itu biasanya bisa kirim ke Indonesia. Nah, kalau situsnya cuma berbahasa Jepang dan kita harus pakai Google Translate, itu dia nggak bisa kirim ke luar negeri biasanya gitu. Nah, ini situs Yodobashi ini cuma ada bahasa Jepang aja. Yodobashi ini adalah toko elektronik, salah satu toko elektronik terbesar di Jepang. Dia juga jualan untuk mainan koleksi juga. Jadi kalau kita ke sana di lantai 7 di Akihabara itu salah satunya, itu full dengan mainan. Dan mainannya macam-macam, ada mainan anak, ada mainan koleksi mini mini scale, Gundam, dan action figure juga ada. Jadi kalau mau cari apapun bisa di sini. Jadi nanti teman-teman bisa juga lihat di situs ini, terus tinggal beritahu ke kami, nanti kami pesankan dan tinggal kami ambil di Yodobashi saja. Nah, untuk eh, harganya di Yodobashi sendiri itu relatif lebih murah daripada yang lainnya, di bawah MSRP, di bawah harga pasaran biasanya, dan banyak diskonnya. Dan kalau misalnya beli langsung di sana, itu bisa dapat free tax kalau sudah memenuhi jumlah tertentu ya. Jadi ada Tamiya, ada Hot Wheels, ada action figure, ada Gundam, mau apapun di Yodobashi Kamera ini ada banyak sekali. Ini toko yang paling terkenal di kalangan orang Indonesia. Jadi kalau saya ke sana itu hampir setiap kali ke sana itu pasti ada orang Indonesia yang di sana yang lagi beli di sana. Soalnya memang murah ya hitungannya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada barang yang ingin dicari di sini tinggal bilang ke kami, langsung aja nanti kami pesankan dan kami ambil di Yodobashi terdekat dari tempat kami.
Terus yang selanjutnya, yang salah satu toko mainan terlengkap di Jepang itu adalah ini, yaitu Tamtam Hobby Shop. Tamtam Hobby Shop sendiri tempatnya juga ada banyak di Jepang, yang biasa kita datangi ada di Akihabara, dan satu lagi itu di Chiba. Itu yang paling favorit sih kalau menurut kami. Nah, dia juga ada situs online-nya, tapi, kalau nggak salah ini cuma bisa kirim ke sesama Jepang aja. Jadi kalau misalnya kalian ada barang yang pengen dicari di sini, ya tinggal bilang ke kami, nanti kami carikan itemnya. Kami datangi tokonya. Kalau biasanya kami pasti ke sini sih, ke Tamtam ini, terus kita posting di grup WhatsApp. Jadi siapa yang pesan nanti langsung kita, eee, belikan. Barangnya sendiri ada macam-macam, mulai dari airsoft gun, terus habis itu ada mainan Gundam, terus model kit militer segala macam, itu ada semua. Terus setelah itu ada model kit seperti Digimon juga ada, yang dan juga salah satu toko yang lengkap kalau misalnya kalian mencari diecast itu ya di Tamtam Hobby Shop ini. Soalnya di Jepang kalau nyari diecast yang bukan merek Jepang sendiri itu memang agak susah, cuma ada beberapa tempat aja, yang salah satunya ya Tamtam ini, dan yang lainnya Mandarake, dan Surugaya satunya. Oh ya satu lagi, yaitu di Nakano sih sebenarnya ada, cuma kalau di Nakano itu harus offline, harus datang langsung. Nah ini untuk pengirimannya sebenarnya cuma bisa di Jepang aja kalau situs ini, jadi opsinya kalau misalnya mau kirim ke luar negeri ya pakai proxy ya, kalau nggak gitu ya pakai just tip ini tadi. Nah, selanjutnya kita punya HLJ, yaitu Hobilink Japan. Jadi Hobilink Japan ini sebuah toko online yang banyak dipakai oleh orang luar Jepang karena dia bisa mengirim sampai ke luar negeri, nggak cuma di Jepang aja. Nah, untuk harganya sendiri sebenarnya kalau menurut saya agak sedikit lebih mahal sih kalau menurut saya. Setelah beberapa kali coba saya survei, cuma dia memang lengkap, dia ada semua, ada barang-barang action figure, ada model kit, ada mini scale juga ada semua, dan juga dia bisa pre-order barang yang belum rilis. Jadi misalnya barangnya baru rilis bulan Mei atau bulan Juni 2024 dan sedangkan sekarang masih Januari, itu kita bisa order dari sana. Untuk tampilannya sendiri juga cukup baik untuk websitenya, mudah dipahami, memakai bahasa Inggris dan tampilan juga menarik sih. Seperti ini yang Gundam ini ada dipisah-pisah sama oleh dia, LG, MG, HG juga. Jadi kita bisa pilih sesuai yang kita cari untuk grade-nya. Untuk barangnya sendiri juga cukup lengkap kalau di HLJ ini, dan ongkirnya kayak kalau misalnya biaya kirimnya itu bisa pakai EMS dan juga bisa pakai DHL. Nah, untuk situs yang lainnya yang terakhir adalah situs 1999.co.jp, atau kalau versi Inggrisnya itu adalah Hobbysearch. Dia ada dua versi, yang pertama adalah versi Jepang yaitu 1999.co.jp untuk orang Jepang sendiri, dan juga kalau untuk orang luar Jepang dia pakai Hobbysearch ini. Nah, barangnya juga sama, cuma kalau misalnya kalian cari action figure, di sini itu mungkin yang paling lengkap. Dan juga termasuk barang lainnya juga lengkap sih. Kalau misalnya kalian coba buka dan kalian cari untuk tiap-tiap section seperti model card kit, military model, Mini 4WD RC, ataupun Mini 4WD Tamiya, itu di sini lengkap semua. Dan dia menyediakan pengiriman ke luar Jepang. Saya pernah satu kali pesan di sini, dulu sih sudah lama, pesan model kit, dan barangnya juga bagus, harganya relatif ya, mungkin masih masih harga pasaran sih kalau menurut saya. Terus habis itu packingnya juga bagus, dan sampai Indonesia aman, nggak penyok, nggak apapun, karena packingnya juga bagus kalau di Hobbysearch sini. Nah, ini untuk kalian yang nggak pengen ke Jepang dan pengen cari barangnya sendiri itu bisa lewat situs ini. Kecuali kalau misalnya kalian ingin sedikit menghemat, nanti bisa lewat just tip kami. Nanti kami bisa belikan, bisa kami carikan dan kirim ke alamat Jepang. Kalau kirim alamat Jepang kan lebih murah lah ya daripada kirim ke Indonesia. Terus nanti bisa kami bawa saat kami balik dari Jepang ke Indonesia, dan nanti teman-teman tinggal tambahkan saja biaya ongkirnya
dan juga biaya fees just tip-nya. Untuk biaya tersebut nanti bisa kalian lihat di grup kami ya, di grup WhatsApp kami, nanti gabung aja link yang ada di YouTube ini. Terima kasih, berikut situs yang kami rekomendasikan.